teman-teman, sudah siap untuk sama-sama menyembah Tuhan? Boleh lipat tangannya dan tutup mata. Kami siap dan kami rindu Tuhan. Tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Sebab ketika kami menyembah, kami tahu kami diterima, kami dicintai di dalam hadirat Tuhan. Karena tidak ada tempat yang lebih indah dan lebih baik dibanding hadirat Tuhan. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I wanna see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. There is no better place, there is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. Amen. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. Oh, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. I wanna see Jesus Face to Ini face, kerinduan kami I want to Tuhan. run deep into The secret place, here in His presence, I wanna see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Let's worship Him, to worship You, to dwell in Your presence, oh God. Is what we long for. Itu kerinduan kami, itu keinginan kami, mendekati hadirat-Mu, mendekat dengan Engkau, Yesus. Syakaharayana manayaralayana manaralayana manaralayana. Syakaralayana ralayana ralayana manaralayana yarana yarana. Syakilmana ralayana yarana. Bawa kami mendekat, mengenal hati-Mu, Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami suka di hadirat Tuhan, kami suka dekat dengan Tuhan. Karena kami datang kepada Allah yang begitu mengasihi kami. Di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, di hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami gak bisa dapatkan dari tempat lain dimanapun Tuhan. Terima kasih, kami mau baca Alkitab, berbicaralah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita buka Alkitab yuk. Kali ini kita akan baca di kitab Mazmur, pasal yang ke-119. Ngomong-ngomong, ini adalah pasal yang dengan ayat terbanyak loh di dalam Alkitab. Kak Papau dorong, kalau kalian libur bisa punya waktu lebih, ayo baca Mazmur 119 ini. Karena nanti kalian akan diajar untuk semakin cinta dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan baca dulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Gantian ya. Kak Papa baca ayat 1, kalian sama Kak Vina baca ayat 2. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat tadi kan bilang begini, di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Teman-teman, hati kita ini bukanlah tempat untuk menyimpan segala sesuatu yang lain yang negatif. Hati kita ini bukan untuk menyimpan kemarahan. Hati kita ini bukan untuk menyimpan rasa kecewa yang kita bawa terus kemudian kita ingat-ingat. Minggu lalu ya, udah dengar ya, Kak Esra juga sharing soal mengampuni dengan segenap hati. Tapi lebih dari sekedar menjaga hati supaya nggak ada amarah, nggak ada kesedihan yang berlebihan atau kekecewaan. Tapi kita juga harus menyimpan di hati kita janji-janji firman Tuhan. Harus dengan sengaja kita simpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Caranya gimana? Caranya adalah belajar untuk hafalkan ayat-ayat Alkitab. Itu adalah cara kita menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati kita. Nanti tepat pada waktunya Roh Kudus akan keluarkan ayat-ayat itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk menguatkan kita. Kak Papa masih ingat, Kak Papa tuh dulu waktu kecil sudah hafal satu ayat yang berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ who strengthen me. Kak Papa hafalkan itu. Philippians 4:13, Filipi 4 ayat 13. Waktu kecil Kak Papa hafalkan. Nah, sampai sekarang ketika besar, ketika Kak merasa I cannot, gak bisa, aduh gak berani. Tuhan Roh Kudus bisa munculkan lagi ayat itu. Kenapa? Karena Kak Papa simpan janji firman Tuhan itu di dalam hati. Jadi ayat-ayat firman Tuhan itu akan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kakak mau dorong nih, ayo latih diri ya untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Simpan banyak-banyak firman Tuhan di dalam hati kita. Amin.
Nanti ya Kak Popo punya challenge. Hafalkan 1 ayat lagi yuk. Ya, temukan ayat di Alkitab, kalian hafalkan. Kemudian nanti kalian ketik ya di kolom bawah. Kak Popo nanti mau lihat kalian sudah hafalkan ayat apa. Terutama kalau kalian bisa simpan itu sebagai janji Tuhan buat hidup kalian. Menyimpan firman Tuhan. Hatiku menyimpan janjimu. Ya Tuhan, hatiku menyimpan firman Tuhan. Amin. Ada satu lagu, kita nyanyikan sama-sama. Kata-katanya begini, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Artinya firman Tuhan itu bekerja, kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolonglah aku. Kita nyanyikan sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan lagi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di dalam hatiku, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, bantu kami semua untuk bisa mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Kami bukan sekedar hafal, tapi kami mau simpan di dalam hati kami. Karena kami percaya Roh Kudus akan mengingatkan kami tepat seperti yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Materaikan firman Tuhan yang sudah kami baca hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wow, kakak percaya kalau firman yang sudah disampaikan sama Kak Popo itu memberkati kita semuanya. Amin. Kakak juga belajar loh kalau ketika kita baca firman, ketika kita baca Alkitab gitu ya setiap hari. Kakak tuh percaya kalau kakak itu akan mendapatkan janji-janji Tuhan setiap harinya. Kakak percaya dan pastinya kakak juga percaya kalau kalian juga percaya. See you di saat teduh. Bye-bye, God bless you. God bless you.